Nah, bagi para penggemar anime maupun wibu nih, pasti sudah nggak asing nih dengan anime Tokyo Revenger yang bahkan setiap episodenya selalu masuk trending YouTube Indonesia. Apalagi orang Indonesia sukanya tuh dengan sesuatu yang ada baku hantamnya, tanpa kekuatan, contohnya Ground Zero atau Haikyuu, atau yang movie-nya baru tayang seperti Kyokara Orewa The Movie. Nah, tokoh utama dalam anime ini adalah Takemichi Hanagaki. Beda dengan film atau anime sejenisnya yang mempunyai tokoh utama yang kuat, Takemichi Hanagaki digambarkan sebagai sosok yang cukup lemah, bahkan mungkin salah satu tokoh terlemah di anime ini. Ya, walaupun terbilang lemah, ia mempunyai tekad yang cukup kuat untuk menyelamatkan pujaan hatinya. Tapi seiring berjalannya cerita, ia juga bertekad menyelamatkan teman-teman satu gengnya di masa depan. Bahkan ia rela bonyok-bonyok tuh untuk melakukan itu semua. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang karakter Takemichi ini. Check it. Satu, ia adalah sosok pecundang sejati. Seperti yang terlihat di animenya, Takemichi digambarkan sebagai sosok pecundang. Di masa SMP, ia bahkan rela meninggalkan teman-teman dan kekasihnya untuk hidup lebih aman sampai ia dewasa. Ia juga payah dalam pekerjaan, finansialnya belum stabil dan memiliki hubungan sosial yang buruk, bahkan dengan tetangganya. Takemichi juga memiliki kebiasaan selalu meminta maaf secara berlebihan. Nah, bahkan untuk kesalahan kecil sekalipun. Oleh karena itu, tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut memandang rendah pemuda yang satu ini. Itulah saat ketika ia tak sengaja melakukan time travel, teman-temannya merasa ada yang janggal dalam diri Takemichi. Dua, ia tuh nggak kuat berantem. Ya, walaupun berandalan, Takemichi bisa dibilang sangat payah dalam bertarung. Nah, ia malah biasa jadi bulan-bulanan lawannya seperti Kiyomasa. Bahkan saat kembali ke masa lalu pun untuk kedua kalinya, Takemichi sempat menjadi sasaran empuk Kiyomasa ketika mencari tahu keberadaan Maiki. Diperparah lagi dengan sikapnya yang suka menangis tuh. Meskipun demikian, Takemichi pun memilih tetap berdiri, tak peduli beberapa parah luka yang diterimanya. Oleh karena itu, Maiki tertarik padanya dan merekrutnya karena menganggap adalah tipe orang langka seperti mendiang kakaknya. Tak heran, Takemichi pun sempat mencapai posisi kapten divisi pertama Tokyo Manji. Ia juga sosok yang sangat mengagumi Maiki dan Rakon. 3. Memiliki kekuatan time-lapse. Pada saat sepulang kerja, Takemichi didorong oleh seseorang dan hampir tertabrak kereta. Tapi bukannya mati, Takemichi justru terlempar ke 12 tahun yang lalu saat ia masih SMP. Itulah pertama kalinya Takemichi mendapatkan kekuatan time-lapse-nya. Menurut perkiraan Naoto, time-lapse Takemichi hanya bisa diaktifkan dengan berjabat tangan dengan Naoto, dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan Hinata, kekasihnya sekaligus kakak dari Naoto. Kemampuan Takemichi juga memiliki kelemahan di mana selama proses berjalannya waktu itu, tubuh fisiknya akan mengalami kondisi mati suri, sehingga rentan menjadi target musuh yang menyadari kemampuannya. Nah, selain itu, tujuan waktunya hanya bisa melompat 12 tahun yang lalu di hari yang sama. Jadi untuk mencegah suatu insiden tertentu, Takemichi dan Naoto harus menunggu hingga tanggal yang ditentukan tiba. 4. Ia mempunyai kekuatan mental yang kuat. Nah, walaupun awalnya ia hanyalah pecundang, namun cintanya pada Hinata membuatnya tak mau menyerah pada keadaan. Nah, bukan hanya untuk Hinata, cowok ini juga rela bonyok-bonyok demi masa depannya yang cerah untuk teman-temannya. Bahkan saat Takemichi hampir mencapai kebahagiaannya di mana ia akan menikahi Hinata, ia justru langsung membuang kesempatan itu hanya untuk menyadarkan Maiki yang masih jatuh dalam kegelapan. Karena semangatnya itu yang membuat bos Tokyo Manji menangis dan meminta tolong untuk pertama kalinya. Dalam bab terbaru, kemampuan Takemichi tiba-tiba aktif tanpa sengaja ketika tangannya menggenggam Maiki
yang mulai tersadar dan meminta tolong untuk diselamatkan. Kejadian itu pun membuat Maiki menjadi orang kedua yang berhasil memicu aktifnya kemampuan Takemichi untuk kembali ke masa lalu. Nah, dari pola yang sudah terjadi pada Naoto dan Takemichi, ada persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat timelapse Takemichi aktif, yaitu kesamaan motif untuk merubah masa depan. Di awal cerita, Takemichi dan Naoto sama-sama memiliki tujuan untuk menyelamatkan Hinata dari takdir kematiannya. Sedangkan dalam bab terbarunya, Takemichi dan Maiki sama-sama mencari kesamaan tujuan, yaitu keinginan terdalam Maiki untuk diselamatkan dari takdir gelapnya. Nah, oke guys, itulah tadi fakta-fakta tentang Takemichi Hanagaki dari anime Tokyo Revenger. Nah, kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it!